Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel podcast Misteri Sapa Dia. Sebelum kalian menonton video dari kami, jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan cerita mistis Sapa Dia. Hari ini saya kedatangan tamu, yaitu kawan saya sendiri. Boleh memperkenalkan diri? Tuh. Ya, nama saya Gusti Putu Alingga, biasa dipanggil Putu. Asal saya dari Bali, tinggal di Lampung. Jadi tahu nama dia. Nama kawan saya ini adalah I Gusti Putu Alingga. Jadi ceritanya hari ini menceritakan tentang indigo. Mau tahu cerita selanjutnya? Tetap tonton sampai selesai biar tidak ada salah paham. Oke, kembali lagi dengan cerita mistis Sapa Dia. Oke, kali ini kawan saya akan membawakan tentang apa itu indigo dan cerita pengalaman dia selama dia menjadi indigo. Kita akan langsung menuju ke Putu. Jadi ceritanya itu gimana? Lo dari kapan bisa lu jadi anak indigo tuh dari kapan? Dari semenjak usia remaja sih, sekitar 17 tahun lah. Bisa diceritakan tentang pengalamannya gimana aja sih jadi anak indigo tuh gimana? Apa enaknya gitu? Dan gak enaknya di mana? Jadi sebelum saya menjelaskan atau menceritakan suka dukanya menjadi anak indigo ataupun indigo itu apa, saya mau menjelaskan dulu. Indigo itu kalau menurut bahasa Bali artinya melik, MELIK. Melik adalah suatu anugerah pada kelahiran anak yang teramat besar. Jadi intinya melik itu menurut suku Bali artinya anugerah. Bisa diceritain kayak mana? Kalau anak indigo itu kan katanya sih ya boy, dia bisa ngelihat makhluk halus, terus dia bisa merasakan. Apakah benar kan? Kalau dibilang melihat makhluk halus, sebenarnya makhluk halus itu sifatnya seperti angin. Jadi kalau angin itu kan tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Tapi ya ada sih yang ngomong gitu, jadi anak indigo tuh nggak enak, gue setiap kemana-mana gue sering ngeliat gitu. Oh bener tah? Kalau melihat tergantung dari kemampuan seorang indigo itu sendiri. Kalau memang dia sudah mendalami indigo itu sendiri, ada kemungkinan dia bisa melihat makhluk astral, jin, atau makhluk yang bersifat halus. Tapi kalau sebagai anak indigo yang biasa, itu kalau menurut saya hanya bisa merasakan kehadirannya ataupun merasakan energi sesuatu yang bersifat gaib seperti itu. Nah, terus katanya kalau misalkan kita jadi anak indigo gitu ya, katanya anak indigo itu dia bisa ngelihat pegangan orang gitu, apa gimana gitu. Ya itu kembali ke jawaban saya tadi. Kalau dia ingin bisa melihat kodam, kita bilangnya kodam ya. Kodam. Kalau ingin bisa melihat kodam atau benda pusaka atau benda gaib, itu tergantung tingkatan dari anak indigo itu sendiri.
Jadi indigo itu ada tingkatannya. Jadi kayak ada level-level gitu ya. Iya. Berarti kalau lu ini udah di level berapa itu? Level berapa ya? Bingung sih. Gue bingung sih. Soalnya nggak ada labelnya gitu. Indigo level 1, level 2 nggak ada. Ya hanya apa ya? Hanya ya nggak ada cap labelnya lah intinya. Tergantung anak indigo itu sendiri yang merasakan. Tapi jadi kalau gak enak jadi indigo tuh gimana sih? Katanya dimintain tolong, ada orang celakaan, terus ada yang meninggal gitu lah ya. Sorry. Ninggal gitu. Terus arwahnya tuh gentayangan tuh. Nah biasanya bagi mereka tuh minta tolong apa iya ta? Bener apa enggak? Kalau masa-masa begitu minta bantuan yang belum disampaikan sama orang tuanya apa gimana pada sangkut paut di dunia, dia minta bantuan ya, yang bisa udah ngerti ya katanya anak indigo. Makanya itu saya mau nanya sama lu. Sebenarnya gini, kalau menurut saya orang yang sudah meninggal itu sudah pasti rohnya akan kekal di akhirat sampai saatnya hari kiamat tiba. Disitulah roh-roh yang sudah meninggal akan dieksekusi. Jadi kalau menurut cerita ada roh gentayangan atau minta tolong, itu mungkin misalkan seperti orang yang sudah meninggal terus mayatnya tidak ditemukan, bisa saja dia gentayangan nyamperin orang untuk minta tolong gitu loh. Tapi di situ kalau misalnya lu nih ya, pribadi lu nih, kalau misalkan ada yang minta tolong gitu, apa reaksi lu, boy? Kalau ada yang minta tolong, sebaiknya kita tolong, karena tugas sebagai melik atau sebagai anak indigo itu harus saling menolong. Karena kalau tidak kita tolong, sama saja kita tahu ada orang yang sedang susah tapi kita biarkan saja gitu loh. Jadi harus walaupun bukan manusia lagi gitu, udah ruh gitu ya. Berarti kita harus saling menolong gitu. Yaudah, cerita hari ini dilanjut lagi nanti, tetap di cerita mistis Sapa Dia. Oke, kembali lagi dengan cerita mistis Sapa Dia. Gua sudah ngebuat 4 pertanyaan buat kawan gua, yang bisa disebut narasumber. Oke, kita mulai saja ya. Tuh, nih gue pengen nanya nih. Gue masih penasaran nih sama yang namanya melik. Ada atau tidak ciri-ciri seorang yang bisa dibilang melik itu sendiri? Kalau dibilang ciri-ciri pasti ada. Yang pertama itu ciri-cirinya memiliki tanda lahir yang berbentuk senjata para dewa atau para nabi. Terus ciri-ciri yang kedua, memiliki tanda lahir di alat kelamin berupa tai lalat. Terus yang ketiga, ciri-cirinya dia lahir di antara jadi maksudnya anak pertama lahir, anak kedua lahir, anak ketiga lahir. Jadi anak jadi yang kedua inilah. Anak kedua itu berarti kayak dikepet gitu lah dia. Ya, jadi di antara. Di tengah-tengah. Nah terus yang kedua nih. Oh masih ya? Masih terus.
Ya sebenarnya masih banyak sih, cuman karena udah dibahas sama YouTuber lain jadi ya bisa cari tahu sendiri lah. Tapi Beberapanya udah lu sebutin beberapanya ya. ya seperti itulah. Kurang lebih kayak gitu lah ya. Oke. Terus tanya kedua nih. Dan katanya anak indigo itu bisa menyembuhkan seseorang dari segala penyakit seperti santet, guna-guna atau pelet dan lain-lain lah. Kalau itu tergantung tingkatannya. Oh, jadi ada tingkatan. Ada. Kayak gimana itu? Jadi kalau dia ingin mendalami indigo itu sendiri, ya dia bisa aja menyembuhkan orang yang sakit atau membersihkan tempat yang banyak gangguan atau mencari benda pusaka, ya seperti itulah. Jadi kalau mau menyembuhkan atau kalau ada yang bilang indigo itu bisa menyembuhkan, ya itu tergantung anak indigonya sendiri apakah dia mendalami atau tidak. Tapi kalau misalnya tidak mendalami, Kalau tidak mendalami, ya kurang lebihnya dia hanya bisa masih merasakan, tahu doang gitu ya. hanya bisa merasakan. Merasakan dan mau ngasih tahu si target kalau dia ini sedang diguna-guna gitu ya. Oke, tanya yang ketiga nih ya. Ciri seseorang yang mempunyai kodam itu gimana sih? Gua kan sebagai orang awam nih nggak ngerti sama sekali tentangnya kodam nih segala lah, gue nggak ngerti ya. Apa itu ciri-cirinya gimana sih? Serta gue termasuk kan. Kalau ciri-ciri orang yang mempunyai sebuah kodam itu biasanya memiliki sifat tergantung dari kodamnya itu sendiri. Jadi kalau kodamnya itu contohnya seperti harimau, sifatnya seperti harimau yang tegas, beringas, Beribawa gitu ya. berwibawa. Ataupun orang mempunyai kodam seperti kiai atau pak ustadz, ya dia ciri-cirinya memiliki sifat Baik, wibawa, baik, rajin sholat. sering membantu gitu ya. Tapi kalau misalkan dia kodam dia tidak baik gitu, gimana itu? Tuh. Kalau memiliki kodam yang tidak baik, contoh seperti memiliki ilmu hitam, dia biasanya memiliki aura yang hitam juga. Jadi apa ya? Kalau orang melihat dia itu seperti gelap gitu, terlihat Mungkin seperti gelap. mungkin kalau misalnya penglihatan gua ya dengan kalian-kalian yang masih ya nggak awam, nggak tahu apa-apa gitu ya, mungkin ya biasa aja gitu ya. Gitu ya, Kayak- mungkin yang bisa ngerasain anak indigo doang sih. Kayak orang belum mandi lah. Kusem, ya. dekil gitu, Ya. blingsang gitu bawahnya ya. Tapi gue ngeri juga nih, gue jarang mandi nih soalnya. Gue kusem deh, jangan-jangan gue punya ilmu hitam. Gue santet ngorong semua. Dan pertanyaan terakhir nih, Bay, buat lo, indigo tuh sebuah kelebihan atau kekurangan sih? Kalau menurut saya indigo itu adalah kelebihan, karena arti dari indigo itu sendiri adalah anugerah. Apa sih anugerah itu? Anugerah itu kelebihan yang diberikan oleh Tuhan kita sendiri. Jadi kesimpulannya, anak indigo adalah anak yang terpilih dan diberi anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sekian dari video kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tonton terus cerita mistis apa dia. Frank.